Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kuncaris Channel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jurusan-jurusan yang terfavorit, 10 jurusan terfavorit di Universitas Mula Warman pada pendaftaran SBMPTN Unmul. Jadi yang pertama itu adalah manajemen dengan 1.550 peminat. Yang kedua pendidikan dokter 964 peminat, farmasi 879 peminat, psikologi 850 peminat, hukum 839, kesehatan masyarakat 779, administrasi bisnis 755 peminat, matematika 735 peminat, komunikasi 710 peminat, akuntansi 680 peminat. Jadi tahun ini, di tahun 2022, dari sumber Instagram Unmul ya, manajemen menempati ranking 1 dengan jumlah peminat yang paling banyak. Nah, kalau kita mengulas jurusan manajemen itu sendiri, sebenarnya bagaimana sih? Nah, check it out. Jadi jurusan manajemen ini dari tahun ke tahun selalu paling diminati di Unmul. Berdasarkan data tahun 2019, program studi ini diminati oleh 1.031 orang dan hanya memiliki daya tampung 108 pada tahun 2020. Nah, ternyata di tahun 2022 ini peminatnya semakin meningkat ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya program studi ini sendiri mempelajari tentang pengorganisasian aktivitas perusahaan atau korporasi, instansi, lembaga, dan sejenisnya. Jadi seorang manajer seperti itu bertugas untuk merancang dan memastikan roda perusahaan berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan. Biasanya ada target-target yang harus dicapai dalam sebuah organisasi, yaitu tujuan-tujuan yang kedepannya akan memajukan perusahaan. Misalnya dalam menetapkan suatu kebijakan, manajemen perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor mulai dari ketenaga kerjaannya, produksi, marketing, strategi usaha, dan sebagainya. Nah, biasanya peluang pekerjaan dari jurusan ini adalah ditekuni oleh staf HRD, Human Resource Development, bagian operasional perusahaan, konsultan bisnis, dan juga konsultan keuangan. Ya, jurusan yang diminati oleh peserta SBMPTN Unmul atau peserta yang mendaftar jalur undangan, kalau zaman dulu kita bilang jalur undangan ya, SBMPTN Unmul, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, itulah kepanjangan dari SBMPTN Unmul. Nah, di sini ada pendidikan dokter. Sebenarnya jurusannya seperti apa sih pendidikan dokter itu? Nah, jadi pendidikan dokter itu nanti mahasiswa akan mempelajari cara-cara mendiagnosis penyakit yang dialami pasien, kemudian mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit itu. Nah, selama kuliah juga akan banyak belajar tentang anatomi tubuh manusia, biologi sel dan molekuler, genetika, biokimia, juga farmakologi. Nanti mahasiswa juga akan dibekali latihan keterampilan dalam skill di laboratorium seperti itu. Nah, dalam fase perkuliahan preklinik nanti akan dibekali pelatihan dasar di berbagai stage di rumah sakit. Setelah itu baru bisa memutuskan ambil program spesialisasi atau bekerja pada institusi kesehatan. Nah, biasanya pengetahuan dan keahlian itu yang diharapkan dari lulusan pendidikan dokter, yaitu kemampuan melakukan observasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis dan terstruktur, selanjutnya kemampuan problem solving atau mengatasi masalah, dan yang selanjutnya keterampilan komunikasi, dan yang paling penting juga detail, teliti, dan tekun. Biasanya bagaimana sih prospeknya dari lulusan pendidikan dokter? Yang pertama soal prospek kerja, pastinya lulusan pendidikan dokter tidak sulit dalam pekerjaan. Jika sudah sah menyandang gelar dokter, bisa praktik di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau membuka praktik pribadi. Nah, selain itu, di rumah sakit selain praktik kamu juga bisa terlibat dalam proses pengelolaan pelayanan medis maupun non-medis. Dan selanjutnya bisa juga bekerja di struktural atau di instansi pemerintah yang
seorang dokter seperti di lembaga BPOM, Basarnas, juga BNN, Badan Narkotika Nasional, dan juga bisa menjadi tenaga medis di lembaga TNI dan juga Polri. Selanjutnya, peluangnya juga masih besar ya untuk pendidikan dokter ini jika setelah lulus nanti berminat pada dunia akademis maupun penelitian, bisa menjadi seorang dosen sekaligus peneliti yang fokus meneliti pengobatan suatu penyakit, dan juga bisa menjadi dokter umum, tetapi harus melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya dengan mengambil program spesialis maupun program magister biomedik. Nah, itu sekilas tentang jurusan pendidikan dokter, di mana pendidikan dokter ini paling banyak mengikuti urutan kedua di SBMPTN Unmul tahun 2022. Ya, dengan jumlah peserta peminat terbanyak yaitu jurusan farmasi. Jadi, jurusan farmasi ini merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan tentunya sangat diperlukan di dunia medis. Jurusan ini mempelajari tentang obat-obatan dan akan belajar mengenali struktur senyawa obat dan secara sintetis kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Pastinya kamu akan belajar mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Di Unmul sendiri jurusan ini terbanyak ketiga, yang paling banyak diminati pada proses penerimaan mahasiswa jalur SBMPTN. Posisi keempat dari jurusan psikologi yang memperoleh banyak peminat pada SBMPTN tahun 2022. Jadi menilik jurusan psikologi adalah salah satu bidang keilmuan yang mempelajari tentang manusia. Maksud dari manusia yang dimaksud di sini adalah tak sebatas pada perilakunya saja, tapi mempelajari jiwa yang mempengaruhi tindakan tersebut. Misalnya pada konteks sosial, mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dan dalam konteks industri, mempelajari bagaimana seseorang berperilaku terkait dengan posisinya di sebuah perusahaan. Jadi, jurusan ini mahasiswa akan diajak untuk meneliti alur pemikiran seseorang dan mencari tahu alasan yang ada di balik perilakunya. Artinya, mahasiswa akan belajar tentang manusia sebagai individu dengan memperhatikan setiap latar belakang yang mengikutinya. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang unik, bahkan ketika diberi stimulus yang sama pun responnya bisa berbeda, tergantung pada pengetahuan, pengalaman, perasaan, harapan, dan banyak faktor penentu lainnya. Terdapat beberapa peminatan yang bisa ditemukan, misalnya penjurusan dalam jurusan psikologi, ada psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, serta psikologi perkembangan. Nah, mata kuliah yang diambil pun akan tergantung dari peminatan yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Dari jurusan ini, mahasiswa diharapkan akan menambah pengetahuan dan keahlian dalam bidang kemampuan komunikasinya, kemampuan membaca data, kemampuan melakukan analisis, serta kemampuan melakukan asesmen dan bisa menggunakan alat tes. Kemudian mampu mengelola empati. Biasanya lulusan dari jurusan psikologi ini bisa bekerja di institusi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta yang membutuhkan lulusan psikologi pada bagian personalia untuk membantu mengelola SDM atau sumber daya manusia, seperti melakukan penerimaan pegawai baru serta menyelenggarakan program pendidikan dan berbagai pelatihan. Kemudian juga bisa bergabung dengan consulting firm atau mendirikan perusahaan jasa konsultan psikologi. Dengan begitu akan bisa menjadi HR konsultan. Kemudian bisa juga mengisi berbagai pelatihan persiapan karir, pelatihan pengembangan kepribadian maupun pelatihan pengembangan keterampilan karyawan di perusahaan. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang jurusan psikologi yang menduduki peringkat keempat pada SBMPTN. Selanjutnya ditempati oleh jurusan hukum.
Jadi jurusan hukum adalah studi yang mempelajari berbagai sistem hukum yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Jadi di jurusan hukum ini mahasiswa akan belajar mengenai perundang-undangan termasuk di dalamnya hukum dasar seperti konstitusi, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, hukum pidana, hukum tata pidana juga hingga hukum internasional dengan cakupan yang luas. Nah, pada akhir masa kuliah biasanya mahasiswa di jurusan ini akan dituntut untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah melalui magang di berbagai firma hukum. Bisa juga ya di lembaga pengadilan dan juga kantor kejaksaan. Dan mahasiswa yang telah lulus dari jurusan ini diharapkan dapat menguasai dengan baik hukum dan sistem hukum di Indonesia, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang ilmiah untuk mengembangkan hukum, serta peka terhadap permasalahan keadilan dan masyarakat. Dan yang paling penting juga bisa mengenali dan menganalisis permasalahan hukum, serta mampu menerapkan hukum dan juga peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi di jurusan ini banyak menghafal ya. Jadi kemampuan menghafal itu sangat penting karena undang-undang yang dihafal dan juga peraturan-peraturan, mampu berpikir kritis, berpikir logis, kemampuan untuk bisa menganalisis suatu permasalahan, serta mampu menyelesaikan. Kemudian juga mampu mengutarakan pendapat secara lugas, jelas, dan komunikatif seperti itu. Jadi lulusan dari jurusan hukum ini biasanya akan bekerja di hampir semua instansi pemerintah dan perusahaan yang membutuhkan ahli hukum. Oleh karena itu tidak perlu pusing ya untuk memikirkan kerja apa setelah lulus nanti. Bisa juga menjadi seorang pengacara, kemudian bisa menjadi seorang notaris dan PPAT tentunya dengan melanjutkan ke jenjang magister atau S2 seperti itu. Prospek kerja juga tidak usah diragukan ya. Jika ingin mengambil pengacara maka harus jika ingin menjadi pengacara maksud saya harus mengambil pendidikan khusus profesi advokat. Dan kalau ingin bercita-cita jadi notaris maka harus menempuh S2 kenotariatan, sehingga nanti di belakangnya itu di belakang nama kamu, nama Anda ada SHMKN seperti itu untuk gelarnya. MKN adalah Magister Kenotariatan. Kalau di sini di Kalimantan Timur belum ada ya untuk Magister Kenotariatan, kita harus ngambil di luar Kalimantan Timur. Kalau teman saya banyak di UGM, di universitas lain juga. Selanjutnya ada jurusan kesehatan masyarakat. Jadi program studi kesehatan masyarakat ini merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Di bidang ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan, serta metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan, maupun kesehatan di lingkungan kerja. Nah, pada prodi kesehatan masyarakat, mahasiswa juga akan mempelajari tentang ilmu gizi, manajemen, dan administrasi kesehatan, serta proses penyuluhan kesehatan di masyarakat. Lulusan dari jurusan kesehatan masyarakat ini diharapkan mampu berkomunikasi dan adanya kemampuan manajerial, melakukan analisis, kemampuan meneliti, serta kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan bekerja dalam tim, serta memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Jadi sangat banyak ya keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan kesehatan masyarakat ini. Yang pertama, kompetensi yang dimiliki lulusan jurusan ini menjawab kebutuhan para pengguna ahli kesehatan masyarakat dalam hal penanganan epidemiologi, perancangan, serta agen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, mahasiswa akan selalu berada di garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian, pemerintah juga memerlukan sarjana kesehatan masyarakat untuk menangani permasalahan kesehatan lingkungan yang semakin kompleks di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, kalau ditanya prospek kerjanya bagaimana ya lulusan kesehatan masyarakat ini? Nah,
Untuk lulusan ini, berbagai industri dan organisasi swasta juga membutuhkan ahli kesehatan, misalnya dalam bidang quality, health, safety and environment di perusahaan minyak dan gas, manufaktur atau perindustrian dan lain-lain. Bisa juga menjadi dosen untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus, tentunya dengan mengambil S2 seperti itu. Selanjutnya ada jurusan kesehatan masyarakat. Jadi program studi kesehatan masyarakat ini merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Di bidang ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan, serta metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan, maupun kesehatan di lingkungan kerja. Nah, pada prodi kesehatan masyarakat, mahasiswa juga akan mempelajari tentang ilmu gizi, manajemen, dan administrasi kesehatan, serta proses penyuluhan kesehatan di masyarakat. Lulusan dari jurusan kesehatan masyarakat ini diharapkan mampu berkomunikasi dan adanya kemampuan manajerial, melakukan analisis, kemampuan meneliti, serta kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan bekerja dalam tim, serta memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Jadi sangat banyak ya keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan kesehatan masyarakat ini. Yang pertama, kompetensi yang dimiliki lulusan jurusan ini menjawab kebutuhan para pengguna ahli kesehatan masyarakat dalam hal penanganan epidemiologi, perancangan, serta agen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, mahasiswa akan selalu berada di garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian, pemerintah juga memerlukan sarjana kesehatan masyarakat untuk menangani permasalahan kesehatan lingkungan yang semakin kompleks di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, kalau ditanya prospek kerjanya bagaimana ya lulusan kesehatan masyarakat ini? Nah, untuk lulusan ini, berbagai industri dan organisasi swasta juga membutuhkan ahli kesehatan, misalnya dalam bidang quality, health, safety and environment di perusahaan minyak dan gas, manufaktur atau perindustrian dan lain-lain. Bisa juga menjadi dosen untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus, tentunya dengan mengambil S2 seperti itu. Nah, yang memilih jurusan ilmu administrasi bisnis. Jadi jurusan ilmu administrasi ini berfokus pada aspek perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian suatu instansi publik maupun swasta untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Jadi akan banyak melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan di sektor bisnis, publik, atau fiskal sesuai dengan fokus studi yang kita pilih. Jadi harapannya lulusan dari administrasi bisnis atau administrasi ini adanya kemampuan manajerial, kemampuan melakukan analisis, berpikir strategis, mampu berkomunikasi dengan baik, serta kemampuan mengelola organisasi serta pemahaman matematika. Kalau misalnya ditanya lulusannya akan kerja apa ya, prospeknya bagaimana? Jadi bidang pekerjaan yang dapat digeluti oleh lulusan ilmu administrasi ini sangat beraneka ragam, tinggal disesuaikan dengan passion masing-masing. Bisa menjadi pengusaha selepas dari lulusan administrasi niaga atau bisnis, bisa juga di bidang administrasi publik, memiliki bekal dan kuat dalam pengelolaan organisasi publik, bisa menjadi aparatur sipil negara seperti itu. Nah, lulusan administrasi fiskal atau fiskal dalam artian bidang perpajakan memiliki jenjang karir yang menjanjikan di perusahaan, bisa memulai karir sebagai tax accountant saat fresh graduate, dan tidak mungkin bisa menduduki posisi tax manager bahkan tax director. Jadi lulusan administrasi bisnis juga memiliki peluang yang besar untuk melanjutkan studi jenjang pasca sarjana. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan menge-share pengalaman saya ketika saya menempuh pendidikan administrasi publik di Universitas Mula Warman
selama 2 tahun. Alhamdulillah. Kita tunggu nanti videonya. Selanjutnya ada jurusan informatika atau bisa kita sebut teknik informatika ya. Jadi jurusan ini di perguruan tinggi mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak, software, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Nah, jika ingin memutuskan memilih jurusan teknik informatika, maka akan cukup banyak berkutat dengan pemrograman atau programming, serta pengembangan perangkat lunak atau software, dan juga teknologi jaringan komputer. Pada dasarnya akan menjadi penerjemah suatu ide yang harus dituangkan dalam bentuk digital menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam prosesnya akan banyak membuat flowchart ya, alias bagan alur bagaimana sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan logikanya. Di peringkat 9 ada jurusan ilmu komunikasi. Sederhananya, jurusan ilmu komunikasi adalah studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator. Komunikator itu bisa dikatakan pemberi pesan nih, kepada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan melalui berbagai media. Jadi di jurusan ini, mahasiswa akan mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, media, periklanan atau publisitas, komunikasi interkultural hingga komunikasi media sosial. Seperti yang kita rasakan bahwa kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Peringkat ke-10, peringkat terakhir dengan jumlah peminat terbanyak di SBMPTN Unmul, yaitu ada jurusan akuntansi. Jadi seperti jurusan saya pada saat saya S1, jurusan akuntansi adalah bidang studi yang mempelajari materi terkait metode pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang berguna membantu pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Jurusan ini kita kenal sebagai jurusan yang sangat ketat dengan angka, khususnya segala sesuatu yang terkait dengan keuangan. Meskipun begitu, biasanya mahasiswa jurusan ini tidak hanya belajar tentang cara menghitung uang, termasuk juga tentang manajemen, perpajakan, sistem informasi, hingga pengauditan. Jadi audit itu memeriksa laporan keuangan seperti itu. Biasanya lulusan akuntansi ini banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, karena di berbagai sektor pasti membutuhkan namanya seorang ahli di bidang keuangan, seperti itu lulusan akuntansi. Dan keahlian yang diperlukan itu satu, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan mengevaluasi anggaran, kemampuan menyajikan laporan keuangan. Jadi menyajikan laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan perubahan ditahan, ada catatan atas laporan keuangan, seperti itu, serta kemampuan menilai laporan keuangan. Jadi kita menganalisis laporan keuangan, melihat tingkat kesehatan dari sebuah perusahaan itu bisa dari laporan keuangan. Kemampuan menginterpretasikan angka, kemampuan menganalisis serta membuat rekomendasi. Dan yang paling penting adalah teliti dalam menghitung, karena salah 1 rupiah saja atau berapa rupiah itu bisa membuat perbedaan signifikan ya terhadap laporan keuangan. Jadi prospek dari pekerjaan untuk seorang lulusan akuntansi itu biasanya jurusan ini akan banyak digunakan di berbagai sektor apapun. Dan jurusan ini juga bisa tepat ya jika mahasiswa yang telah lulus ingin terjun ke dunia bisnis. Jika tidak ingin sekedar menjadi staf di suatu perusahaan, bisa juga membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan kantor sendiri seperti kantor akuntan publik. Bahkan bisa juga mengambil sertifikasi profesional di bidang akuntansi. Dan juga bisa membuka kantor konsultan pajak. Jadi lulusan akuntansi ini juga bisa jadi pengacara loh, tapi pengacaranya pajak ya. Gitu.
Baik, demikian penjelasan saya dari jurusan-jurusan yang paling banyak diminati di SBMPTN Unmul. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari informasi tentang jurusan-jurusan yang ada di Unmul dan yang paling banyak diminati ini bisa memiliki gambaran tentang jurusan yang dipilih. Jadi dari awal ketika memang memilih suatu jurusan untuk masuk kuliah, perlu untuk mempelajari jurusan itu seperti apa, sehingga ketika nantinya sudah masuk kuliah tidak ada lagi perasaan bahwa saya salah memilih jurusan seperti itu. Jadi memang di awal perlu mempelajari, memperbanyak informasi tentang jurusan yang dipilih, sehingga ketika kuliah nanti semangat untuk menjalaninya. Dan paling penting adalah niat untuk menuntut ilmunya, itu yang penting.